Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda, saya dari kelas 2B. Untuk NIM saya sendiri yaitu 2031730019. Oke, di sini saya akan mendemokan pemrograman mobile dari pertemuan ke-7 yaitu terkait button navigation, fragment, dan juga database. Oke, lanjut saja untuk layoutnya sendiri. Di sini ada beberapa layout. Yaitu yang pertama ada activity main, frag data mata kuliah, frag data mahasiswa, fragment data nilai, frag data prodi, item data matkul, item data mahasiswa, item data nilai, dan item data prodi. Untuk menunya sendiri yaitu menu button nav. Nah, ini mulai dari bawah terlebih dahulu terkait tampilannya. Nah, untuk menu buttonnya di sini ada 5, yaitu terkait nanti ada about, kemudian ada prodinya, ada mahasiswa, ada mata kuliah, dan yang terakhir ada nilainya. Kemudian kita lanjut untuk item data prodi. Nah, untuk item data prodi hanya saya bikin 2 text view nanti. Kemudian terkait item data nilainya. Nah, di sini nanti ada teks kode, teks nama, kemudian mata kuliah, dan teks nilai. Kemudian yang ketiga yaitu ada item data mahasiswa. Di sini ada 3 yaitu name, nama, dan nama mahasiswa. Kemudian item data yang keempat yaitu terkait mata kuliah. Untuk mata kuliahnya sendiri di sini saya bikin 3 yaitu kode MK, nama PSMK. Kemudian kita masuk ke frag datanya. Yaitu yang pertama frag data prodi. Nah, untuk frag data prodi tampilannya sebagai berikut, ada text view, kemudian ini ada text input, kemudian ada button, kemudian yang terakhir ada list view. Kita lanjut untuk frag yang kedua yaitu ada data nilainya. Nah, untuk tampilannya sendiri yaitu ada text view, kemudian di sini ada spinnernya 2 yaitu spinner mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian ada text inputnya, kemudian ada buttonnya, kemudian ada list view-nya. Kemudian masuk ke frag data mahasiswa. Nah, untuk data mahasiswanya tampilannya sebagai berikut, yaitu ada text view, kemudian ada text input, ada text input juga, kemudian ada button cari, kemudian ada spinner, button update, insert delete, kemudian ada list view. Kemudian yang frag data terakhir yaitu mata kuliah. Untuk mata kuliah sendiri yaitu ada text view, text input, text input, kemudian ada spinner, button CRUD, kemudian yang terakhir ada list view-nya. Kemudian yang terakhir yaitu terkait activity mainnya atau tampilan utama. Untuk tampilan utama di sini saya ada gambar dari cloud, kemudian ada sistem informasi, kemudian ada copyright, kemudian di sini nanti digunakan sebagai button navigasinya. Kita masuk ke kelasnya. Nah, yang pertama di sini ada kelas dari database-nya. Di sini ada tabel mahasiswa, tabel prodi, kemudian insert ke tabel prodinya. Nah, di sini saya juga membuat tabel baru yaitu terkait mata kuliah kemudian nilai. Ini untuk nama database-nya. Kita masuk ke fragmen mahasiswanya. Nah, untuk fragmen mahasiswa di sini ada pendeklarasian yaitu terkait main activity, list adapter, simbol kursor adapter, dan alat dialog builder. Kemudian ada view juga, kemudian pembuatan variabel ini mahasiswa, nama prodi, yang terakhir yaitu pendeklarasian dari SQLite-nya. Kemudian di sini ada fungsi on click-nya yaitu terkait buttonnya nanti ketika diklik. Nah, di sini nanti akan muncul dialog sebuah konfirmasi. Nanti bisa memilih ya atau tidak. Nah, di sini yang pertama ada
delete, kemudian update, insert. Nah, di sini nanti juga ada button pencarian nama mahasiswa. Nah, kemudian di sini ada onCreate. OnCreate-nya di sini mengambil dari flag data mahasiswa tampilannya. Kemudian di sini juga ada pendeklarasian terkait set on clicker terhadap buttonnya. Kemudian masuk ke found on start. Nah, di sini nanti digunakan sebagai untuk memunculkan data-data baik itu prodi maupun mahasiswa. Kemudian di sini ada found source data. Nah, ini nanti digunakan untuk menampilkan data mahasiswanya. Nah, di sini juga ada query-nya. Kemudian di sini nanti juga akan ada penyimpanan datanya itu ke dalam MHS atau list view-nya. Kemudian di sini juga ada show data prodi-nya. Hampir sama juga, ini untuk mencari atau query database-nya. Kemudian nanti di sini diletakkan pada spinner 1 atau spinner yang terkait show data prodi-nya. Kemudian di sini nanti juga keterkaitan dengan spinner prodi-nya. Ini juga sama. Kemudian di sini ada query terkait insert data mahasiswa. Di sini ada query delete, kemudian ada query update. Nah, di sini untuk button dialog mahasiswanya. Kemudian di sini ada button delete dialognya. Di sini nanti juga akan menjalankan dari delete data mahasiswa. Yang kata kuncinya itu ada nim mahasiswa. Kemudian button update dialog MHS, dialog interface, on clicker, dan seterusnya. Kemudian di sini ada file item click. Ketika datanya nanti diklik, data di list view diklik, maka nanti akan muncul ke dalam kolom inputannya. Kemudian kita lanjut ke fragmen mata kuliahnya. Nah, hampir sama juga, di sini juga ada pendeklarasian, membuat variabel, kemudian ada on click, override-nya di sini terkaitnya nanti spinnernya, kemudian on create. Nah, di sini saya ada sedikit kendala terkait fragmen mata kuliah dan fragmen nilainya nanti. Kemungkinan nanti akan saya jelaskan di waktu penjalanan aplikasinya. Kemudian di sini ada on create-nya, ada button, kemudian start-nya ini memunculkan data mata kuliah dan data prodi. Nah, ini untuk pengkodingan yang belum selesai yang terkait masalah yang saya alami. Kemudian ada fragmen nilai ini pun juga belum selesai karena kan kendala untuk fragmen nilai dan mata kuliah itu sama. Kemudian lanjut ke fragmen prodi. Nah, untuk fragmen prodi tidak jauh berbeda dengan fragmen mahasiswa tadi, yaitu ada override fun on click, yaitu aktivitas setelah buttonnya nanti diklik, yaitu muncul sebuah konfirmasi. Kemudian pendeklarasian terkait main activity, SQLite, list adapter, view, alert, dan membuat variabel ID prodi. Kemudian ada fungsi onCreate view. Kemudian ada ini digunakan untuk menampilkan data prodi, yaitu nanti akan berada pada spinnernya. Kemudian di sini juga menampilkan show data prodinya. Nah, ini ada file terkait item klik ketika data pada list view-nya nanti diklik. Kemudian di sini ada query terkait insert data prodi, ada update data prodi, delete data prodi. Kemudian ini ada button insert dialognya. Di sini nanti akan memanggil dari insert data prodi tadi. Ini pun juga sama, memanggil dari update data prodi, dan yang terakhir terkait mengambil delete data prodinya. Yang terakhir terkait main activity-nya. Main activity-nya yaitu pendeklarasian SQLite, fragmen prodi, fragmen mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan fragmen transaction. Di sini juga ada on create-nya. Nah, di sini mungkin kayak lebih mempersimpel lagi, yaitu terkait fragmen prodi nanti dimasukkan ke dalam frag prodi. Nah, di sini juga ada fungsi readable database, yaitu nanti kita bisa menggunakan CRUD baik itu create, update maupun delete data.
Kemudian di sini ada button navigasinya tadi, yaitu terkait item, iPod, kemudian item prodi, item mahasiswa, kemudian ada item mata kuliah, item nilai. Nah, itu terkait pengkodingannya. Nah, kemudian kita masuk ke penjalanan aplikasinya. Kita run. Nah, ini sudah muncul ini untuk tampilan depannya, yaitu ada logo Awan Cloud, kemudian sistem informasi mahasiswa Copyright 2022. Nah, di sini untuk menunya ada 5, yaitu yang pertama ada dari prodinya, kemudian mahasiswa, ada mata kuliah, dan ada nilai. Nah, yang pertama di sini kita uji coba yang terkait daftar nama prodi. Yang pertama itu terkait insert. Di sini saya menambahkan teknik perhitungan saja. Di sini saya insert. Nah, ini sudah masuk datanya, kemudian saya tambah lagi mungkin teknik mobil. Di sini ada konfirmasi, yaitu nanti terkait memasukkan data. Nah, untuk terkait insert sudah berhasil, kita coba kita klik. Nah, nanti jika diklik pada list view nanti maka muncul akan di kolom inputannya. Nah, di sini saya ganti ke kendaraan, kita update. Nah, datanya pun juga ikut berubah. Kita klik lagi, kita coba ganti kembali ke kedokteran. Kita insert. Nah, berhasil. Oh, maaf tadi salah, bukannya di insert tapi di update. Kita coba lagi, kedokteran pasien, kita update. Nah, sudah berubah. Nah, yang terakhir yaitu terkait delete. Kita coba untuk teknik kendaraan tadi, kita delete. Hilang juga, kedokteran kita delete. Nah, juga hilang. Nah, sebelumnya tadi kan untuk teknik perhitungan tidak ada, nanti ini akan berhubungan dengan ini pada data daftar mahasiswanya. Jadi untuk prodinya nanti akan menyesuaikan dengan data dari prodi awal tadi. Kita coba masukkan satu saja. Tadi kan teknik kedokteran belum ada. Ini saya input, sudah masuk. Kemudian kita pindah ke prodinya di sini. Nah, teknik kedokterannya sudah masuk. Kemudian di sini ada daftar mahasiswa dan NIM nama mahasiswa, kemudian cari, kemudian ada prodi, insert, update, delete. Nah, yang pertama kita coba untuk insert terlebih dahulu. Di sini NIM-nya saya acak saja, kemudian mahasiswanya itu udah berhut kalian prodinya itu saya ambil teknologi informasi, kemudian saya insert. Ya, kita lihat datanya apa sudah masuk. Nah, di sini datanya juga sudah masuk. Kita coba lagi satu kali, ya, saya acak nama mahasiswanya mat, kemudian prodinya bahasa asing, kita insert. Nah, ini juga sudah masuk untuk datanya. Kita coba update yang Ahmad tadi, saya tambahkan ini, kemudian update. Nah, ini sudah berubah untuk namanya, yang awalnya tadi Ahmad berubah jadi Huda. Kemudian ini data yang Huda ini coba saya update. Datanya juga sudah berubah menjadi Huda Rizky. Nah, yang terakhir yaitu terkait delete. Nah, di sini saya coba delete yang mesin ini saja. Nah, datanya juga sudah hilang. Kemudian atas nama Silvi ini saya delete. Nah, datanya juga sudah hilang. Nah, kemudian di sini untuk yang mata kuliah sama nilai itu belum saya
coding karena itu ada sebuah masalah. Permasalahannya di sini ada dua, yaitu yang pertama ini ketika data di list view itu saya klik, itu yang hanya muncul di teks ini itu hanya NIM dan nama mahasiswa, sedangkan prodinya ini tidak mau ikut berganti ke teknologi informasi maupun bahasa asing. Nah, itu saya belum menemukan kodenya supaya nanti nilainya bisa dimasukkan ke dalam prodi. Ini sebenarnya nilainya itu sudah ada, sudah terdapatkan. Nah, contoh ini bahasa asing itu sudah ada, tetapi tinggal masukannya ke spinner itu masih belum bisa. Nah, di sini saya ini kode yang saya saya coding, tetapi ini ternyata belum bisa menjalankan permasalahan saya tadi. Jadi untuk peletakan ke spinnernya ini saya masih belum dapatkan kodenya. Kemudian terkait permasalahan yang kedua, yaitu terkait ini mata kuliah ini. Nah, jadi ini awalnya itu kan saya hanya bikin dari tabel mahasiswa dan tabel prodi saja. Nah, awalnya hanya dua itu. Nah, ketika itu sudah selesai untuk programnya, nah saya lanjut lagi ke mata kuliah dan nilai. Nah, ketika saya memasukkan create table-nya, itu entah kenapa itu dari sistemnya itu kok tidak mau membuat create table-nya itu. Jadi di sistemnya itu yang masih tersimpan atau kedetek itu hanya dari tabel mahasiswa dan tabel prodinya saja. Untuk tabel mata kuliah dan tabel nilai itu yang saya bikin tadi itu tidak mau masuk. Nah, di sini saya itu sudah bikin dari create table-nya itu, tapi entah kenapa itu sistemnya itu nggak mau mengeksekusi. Jadi yang hanya dieksekusi itu hanya ini saja, tapi ini nggak mau dieksekusi. Mungkin ini hanya persepsi saya sendiri, entah itu benar atau tidak. Mungkin saya itu kayak menyimpulkan bahwa ketika membuat database itu seharusnya itu kayak pada awal itu ya harus selesai semua gitu. Kalau semisal di pending awal membuat tabel kemudian terakhir membuat tabel, itu mungkin yang kebaca itu hanya yang awalnya saja. Untuk yang ke tengah-tengahnya itu tidak terbaca ya. Contoh saja kayak permasalahan saya ini, yaitu tabel mata kuliah dan tabel nilainya itu nggak mau kebaca gitu. Jadi maka dari itu untuk ini mata kuliah sama nilai itu nggak bakalan bisa, soalnya tabelnya saja itu nggak ada. Maupun itu CRUD maupun itu nanti melihat menampilkan datanya nggak bakalan bisa, soalnya tabelnya saja itu nggak ada begitu. Nah, untuk buktinya sendiri saya tadi mencari terkait datanya itu ada di device file explorer. Kemudian di sini database-nya itu saya ada dua, yaitu mahasiswa dan MH siswa. Nah, yang saya gunakan itu database mahasiswanya. Nah, di sini coba saya download saja. Kemudian saya letakkan di D. Nah, setelah datanya itu sudah ke download, kita lanjut masuk ke SQL Online IDE-nya untuk melihat isi-isi tabel dari database tadi. Kita masuk ke file, kemudian kita masuk OpenDB. Kita cari database-nya tadi, yaitu mahasiswa. Nah, ini kan, ini yang masuk itu hanya mahasiswa sama prodinya saja, sedangkan untuk nilai dan mata kuliahnya itu nggak mau masuk atau kerekam di database ini. Itu permasalahan yang saya alami. Jadi ketika saya tadi menambahkan tabel di pertengahan, ketika saya eksekusi aplikasinya, ternyata create tabelnya itu nggak mau dieksekusi sama sistemnya. Jadi yang awalnya tadi saya create tabel mata kuliah dan create tabel nilai itu nggak bakalan bisa masuk ke mahasiswa ini. Jadi untuk terkait fragmen yang mata kuliah dan nilainya itu pun
belum saya kerjakan karena permasalahan ini itu belum saya ketemukan solusinya. Itu pun saya tadi juga sudah kayak berpikir mungkin kalau supaya bisa masuk itu kayak kembali lagi dari awal gitu. Kalau kembali lagi dari awal ya membutuhkan waktu kembali. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi yaitu terkait prodinya tadi, spinnernya tadi ketika diklik dari prodinya itu tidak masuk ke dalam spinner body. Kemudian yang kedua terkait tabel, pembuatan tabel yang tidak mau dieksekusi oleh sistemnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.